sampai pada akhirnya dia menemukan dua anaknya ini sudah tidak bernyawa dan berlumuran darah di dalam bathtub yang ada di kamar mandi rumah mereka. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa kasus yang mungkin akan membuat kalian sedih karena kasus ini menyangkut dengan anak-anak, especially itu menyangkut dengan bayi-bayi, yaitu kasus para baby babysitter yang tega menghabisi nyawa anak yang mereka asuh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya babysitter itu ialah orang kepercayaan yang akan membantu orang tua dalam mengasuh anak mereka. Karena di luar sana banyak sekali orang tua yang mungkin kerja atau tidak dapat melihat anak mereka 1x24 jam. Maka dari itu mereka harus mencari tenaga tambahan seperti babysitter untuk menjaga atau mengasuh anak mereka. Nah, pasti ketika kalian pertama kali mendengar kata babysitter, yang akan muncul di benak kalian yaitu seseorang yang sangat mencintai anak, sabar, dan juga perhatian. Namun apa jadinya jika babysitter yang seharusnya menjaga anak atau mengasuh anak justru malah mencelakai dan bahkan membunuh sang anak tersebut? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam kasusnya. Jadi kasus yang pertama ini terjadi di kota Cincinnati, Amerika Serikat pada sekitar bulan Maret tahun 2013. Dan kasus ini terjadi kepada anak yang bernama Elliot, yang dimana dia diasuh oleh seorang babysitter yang bernama Frederick Mitchell. Nah, jadi Frederick itu pada saat itu dia berumur 21 tahun. Dan kalau kita mau hitung sampai sekarang, umurnya sekitar 29 atau 30 tahun. Oke, back to the case. Jadi pertama itu, si Frederick ini dia memiliki teman laki-laki yang sudah sangat akrab dan bisa dikatakan sebagai sahabat satu rumah. Nah, kala itu si Frederick ini dia tidak memiliki pekerjaan, dan temannya ini kebetulan ingin menawarkan dia pekerjaan yang kaitannya seperti ini. Gimana kalau kamu kerja aja di rumah saya sebagai penjaga atau pengasuh anak? Dan ya, karena si temannya ini menganggap bahwa Frederick ini orang baik, dan ya of course dia kan sudah berteman lama dengan si Frederick. Akhirnya si Frederick pun menerima, dan ketika temannya ini pergi dan mengatakan bahwa si Elliot, kamu jaga dulu ya. Nah, setelah si Elliot itu dijaga oleh Frederick, ya mungkin karena anak masih bayi, menangis itu adalah hal yang wajar. Dan aku mau share sedikit bahwa aku punya keponakan, dan beberapa kali juga aku pernah jaga. Dan memang kalau rewel, ya secara manusia kita sangat terganggu dengan suara mereka. Tapi mau buat gimana lagi, mereka masih kecil dan itu menurut aku normal. Nah, jadi si Elliot itu menangis, dan ya mungkin dia ingin susu atau mungkin dia ingin tidur ya. Dan si Frederick ini ya mungkin karena dia laki-laki, dia tidak tahu dengan hal-hal seperti itu. Karena dia kan hanya direkrut atau dipanggil oleh temannya itu. Nah, ini adalah hal yang sangat sadis, yaitu dimana saat Elliot ini menangis, si Frederick pun sudah mulai tidak dapat terkontrol lagi emosinya, dan dia sudah sangat marah. Dia mengambil anak itu dan dia melemparkan di dinding. Oh my god, di dinding. Dia langsung melempar itu dengan sangat keras dan sangat kuat. Bahkan anak itu langsung terjatuh. Ketika orang tua dari anak itu mengetahui bahwa Frederick melempar anaknya di dinding, mereka langsung cepat mengambil tindakan, yaitu langsung membawa anak itu ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa dari Elliot ini tidak dapat ditolong karena menurut para dokter dia mengalami patah tulang di belakang. Dan akhirnya si Frederick didakwa karena dia melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap anak kecil, dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup, dan sekarang dia masih mendekam di dalam penjara. Nah, gimana guys menurut kalian? Apa kalian masih berani mempercayakan seseorang yang mungkin kalian mempercayai dia karena ya mungkin berteman atau bersaudara? Karena aku ingin bilang, kita nggak pernah tahu nasib terhadap anak kita atau nasib terhadap kita sendiri. Gimana guys itu? Silahkan komen di bawah. Next. Yang kedua ini datang dari kota New York, Amerika Serikat, yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2012 silam, yaitu kasusnya Yoselyn Ortega, yang dimana dia ini adalah seorang babysitter yang tega membunuh atau menghabisi dua anak yang diasuhnya dari pasangan Kevin dan juga Marina Cream. Nah, jadi awalnya itu
Suasana yang ada di rumah itu sangatlah baik sampai ketika si Marina ini meninggalkan rumah demi untuk menjemput anak ketiganya yang sedang melakukan atau les renang. Nah, jadi setelah si Marina habis menjemput anaknya ini kan, dia langsung pulang ke rumah dan mendapati kok rumahnya ini sepi. Nggak kayak yang dia tinggalkan tadi ya, mungkin ramai karena ada dua anaknya itu. Dan dia melihat kok nggak ada si Yoselin ini. Nah, dia kan curiga. Setelah dia curiga, dia langsung memeriksa beberapa ruangan yang ada di rumah itu. Dia masuk ke dalam kamar, sampai pada akhirnya dia menemukan dua anaknya ini sudah tidak bernyawa dan berlumuran darah di dalam bathtub yang ada di kamar mandi rumah mereka. Nah, setelah dia mengetahui hal itu, dia langsung shock dong. Karena dia nggak tahu kan anaknya ini kenapa sampai berlumuran darah. Dan di situ pula dia menemukan si Yoselin Ortega, yang dimana Yoselin sudah memegang pisau. Dan serta dicek, ternyata Yoselin sendiri yang telah membunuh kedua anak dia itu, yaitu yang paling tua namanya Lucy dan yang kedua itu adalah Leo. Nah, jadi setelah Yoselin itu habis membunuh anak mereka, dia ingin menghabisi nyawanya sendiri dengan mengiris lehernya. Tapi karena si Marina ini dengan cepat, dia langsung memukuli Yoselin, yang dimana Yoselin ini gagal bunuh diri. Nah, setelah hal itu terjadi, si Marina ini langsung menelpon polisi, yang dimana dia ingin proses ini langsung dijalankan karena dia merasa bahwa babysitter dia ini sudah gila dan membunuh anaknya yang masih kecil-kecil. Dan kalian bisa lihat foto-fotonya itu kayak yang sedih banget guys. Kan kalian tahu alasan dari dia membunuh dua anak itu adalah apa? Karena dia ingin mendapatkan kenaikan gaji, yang dimana dia mengatakan pada si Marina ini dia ingin mendapatkan kenaikan gaji. Tapi Marina menolak itu karena ya mungkin finansial di rumah mereka itu sedang berkurang. Tapi kalian bisa berpikir nggak, hanya karena gaji dia tega menghabisi dua anak ini dan kayak surah anaknya sendiri, karena dia sudah merawat mereka dari masih kecil. Dan aduh, kasihan banget guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Jadi yang ketiga ini datang dari kota Maryland, Amerika Serikat, yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2011 silam, yang dimana lagi-lagi kasus ini memakan korban anak perempuan yang berusia 2 tahun yang bernama Carrie Nicole. Nah, jadi seperti kasus yang pertama tadi, jadi hanya karena anak ini menangis, si babysitter langsung tega menghabisi nyawa anak ini. Jadi kronologinya, si Carrie ini pada saat itu sedang demam dan dia rewel, menangis dan juga cengeng. Tapi seperti yang aku bilang tadi, anak sekecil dia atau berusia 2 tahun itu ya normal saja untuk mereka menangis. Tapi beda pandangannya dengan si pengasuhnya ini, Gabby. Dia mungkin saat itu sudah tidak tahan dengan rewelan atau tangisan dari anak ini. Dia langsung mengambil anak itu dan mengguncangkan tubuhnya dengan sangat kuat. Dan tidak sampai di situ, dia mengambil tubuh anaknya itu dan langsung membenturkan kepalanya di toilet dan juga di bathtub. Kalian bisa bayangin, anak yang berusia 2 tahun, kepalanya langsung dibenturkan di bathtub. Orang dewasa saja kalau terpleset di kamar mandi, itu kan sakit. Apalagi anak kecil yang kepalanya disengaja dibenturkan di toilet atau bathtub yang ada di kamar mandi dia. Setelah mengetahui hal tersebut, orang tua dari Carrie ini langsung membawa Carrie ini ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan atau mendapatkan perawatan yang ada di rumah sakit itu. Namun sayangnya setelah 3 hari perawatan, baby Carrie ini harus menembuskan nafas terakhirnya karena menurut hasil autopsi yang ada di rumah sakit itu, Carrie mengalami pendarahan di otak, pendarahan di sumsum tulang belakang dan juga keretakan otak. Dan akhirnya si Gabby ini dijatuhi hukuman pidana 20 tahun dan sampai sekarang dia masih mendekam di penjara. Dan juga yang membuat orang lain lebih geram terhadap Gabby ini, saat dalam persidangan si Gabby ini tidak menunjukkan rasa penyesalan dia atau rasa bersalah dia terhadap kasus yang telah menimpa dirinya ini. Dan mungkin orang-orang beranggapan bahwa si Gabby ini memiliki kepribadian ganda, yang dimana bisa dikatakan sebagai psikopat yang tidak memiliki balas kasihan terhadap korbannya. Gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Oke, dan ini yang terakhir. Jadi kasus terakhir ini datang dari seorang babysitter yang bernama Agnes Wong, yang dimana dia tega menghabisi anak yang berusia 16 bulan di kota Manchester, Inggris pada sekitar tahun 2007 silam. Nah, jadi si Agnes ini dipercayakan orang tua Hugo untuk merawat dan mengasuh Hugo, yang kala itu dia masih berusia 16 bulan atau sekitar 1 tahun 4 bulan. Nah, jadi hal-hal yang indah didambakan orang tua dari Hugo ini
berubah menjadi hal malapetaka ketika mereka mengetahui bahwa orang tua dia menemukan ada beberapa luka gigitan, memar, luka bakar, dan juga bekas-bekas pukulan yang ada di sekujur tubuh Hugo. Dan setelah mengetahui hal tersebut, orang tua dari Hugo ini langsung melarikan Hugo ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan tim medis. Dan mereka atau dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu langsung mengatakan bahwa siapa sih sebenarnya yang mengasuh anak ini, atau kalian atau ada babysitter. Dan mereka langsung mengatakan bahwa sebenarnya mereka memiliki nenek alias babysitter yang menjaga dia, yaitu Agnes Wong. Dan langsung dimintai keterangan dong bahwa apa sih sebenarnya yang kamu lakukan pada anak ini. Dan menurut keterangan dari si Agnes ini bahwa dia hanya memberikan pelajaran kepada anak ini kalau dia sedang nakal. Dan lalu dokter mengatakan, kalau kamu memberikan pelajaran kepada dia, lalu kenapa ada luka-luka bekas-bekas luka yang ada di tangannya ini. Lalu dia mengatakan bahwa anak ini memang nakal dan dia selalu mengambil alat pengering atau hair dryer, dan mungkin luka lepu yang ada di kulitnya itu terjadi karena dia memegang alat hair dryer. Dan kalian bisa bayangin, anak 16 bulan seperti Hugo masa bisa mengendalikan atau memegang alat hair dryer yang sangat besar, dan itu kan harus disolok dulu. Apakah kalian berpikir sama seperti aku? Ya mungkin dia yang melakukannya, dan dia memang dia. Karena secara logika nggak mungkin kan anak berusia 16 bulan dapat memegang atau mengoperasikan hair dryer. Namun sayang, si nyawa dari Hugo ini tidak dapat tertolong dan dia dinyatakan meninggal pada tanggal 26 Januari tahun 2007. Dan orang tua dari Hugo ini sangat stres dan juga menuntut bahwa harus adanya tindak pidana dari kasus ini. Dan ya of course, polisi yang ada di Manchester langsung menangani kasus ini dan langsung menindaklanjuti si Agnes Wong ini dan menjatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun baru 2 tahun menjalani masa tahanannya itu, si Agnes Wong ini langsung dipulangkan ke negara asalnya, yaitu Malaysia. Gimana guys menurut kalian? Oke, itu adalah beberapa kasus-kasus babysitter yang tega menghabisi atau membunuh anak asuhnya sendiri dengan sangat kejam. Dan menurut kalian kasus yang mana sih yang membuat kalian penasaran dan harus aku buat videonya sendiri untuk lebih detailnya lagi. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.